Nah, sahabat Kendimas, di sini karena saya tidak punya pompa air untuk saya tampilkan, jadi saya tidak menampilkan pompa air di dalam sistem ini. Sahabat Kendimas, sistem yang saya tampilkan di depan ini itu bisa menghasilkan air 100 galon dalam 10 jam bekerja. Saya akan urutkan sistemnya seperti ini. Jadi di bagian bawah dari filter di sini, setelah air kita pompa naik dari sumur, kita masukkan ke filter disk. Filter disk ini memang tampak kecil, tapi dia bisa mengalirkan air 1.000 sampai 3.000 liter per jam. Dia menyaring melebihi halusnya pasir silika. Jadi filter di sini menggantikan fungsi dari pasir silika. Pasir silika itu mesh-nya kita tidak tahu berapa, tapi filter di sini sudah jelas. Dia punya mesh 120. Sahabat tahu artinya apa itu mesh? Mesh adalah satuan kerapatan dalam bidang 2,5 kali 2,5 cm. Jadi dalam satu bidang kotak terdapat 120 lubang. Kalau sahabat mendengar ada mesh 16, berarti di dalam satu kotak itu ada 16 lubang. Nah, pasti lubangnya besar-besar, bukan? Tapi kalau 120 lubang di dalam 2,5 kali 2,5 cm, artinya lubangnya kecil-kecil. Jadi filter di sini menyaring lebih halus daripada pasir silika. Nah, sahabat, di sini sudah saya pasangi kran, tujuannya supaya saya tidak perlu mencuci filter di sini secara manual ya, tidak perlu. Jadi saya tidak perlu membuka saringan ini untuk mencuci disknya. Jadi saya akan buang kotorannya lewat kran ini. Ini bisa diputar, nah seperti ini. Jadi ini gunanya untuk membuang kotoran yang tersimpan di dalam filter di sini. Jadi sederhana. Setelah dari filter disk, air mengalir menuju ke filter bag. Filter bag ini sudah menggantikan sistem cartridge filter spoon yang biasanya sahabat pakai. Karena filter bag yang saya pasang di sini, ini kerapatannya 0,5 mikron. Ya, yang saya pasang di dalam sini, kantong filter ini kerapatannya 0,5 mikron. Jadi, dari mesh 120, saya alirkan airnya ke kantong filter dengan kerapatan 0,5 mikron. Kemudian, saya teruskan masuk ke PVDF. Sahabat, saya punya PVDF ini, ya, panjangnya 20 in. Ada dua tipe dari filter ini, ya, dari PVDF ini. PVDF ini ada yang pakai nut, ya, ada yang pakai pentil di sini atau nut, ada yang tidak pakai nut seperti ini, seperti filter biasa, jadi datar. Bedanya di flow capacity. Yang ini, ya, yang ini bisa menghasilkan air 1.000 liter per jam. Yang ini tanpa nut bisa menghasilkan air 1.200 liter per jam. Sahabat boleh pilih yang mana. Nah, sahabat Kendimas, ini yang pakai nut ya, yang pakai nut ini dia bisa masuk di kepalanya housing mana saja. Jadi saya akan buka saja, tidak apa-apa ya. Hanya buat contoh seperti ini, saya buka plastiknya. Nah, sobat, filter PVDF ini hanya Kendimas yang punya ya. Jadi Kendimas selalu lebih spesifik, tidak ada di tempat lain. Nut ini bisa masuk di semua tempat, termasuk housing ini ya. Dia akan nancap di sini di kepalanya housing seperti ini dan dia terpasang seperti ini. Dah, kita tinggal memasukkannya ke dalam housing, menutupnya seperti ini ya. Jadi dia akan tinggal di dalam sini ya. Nah, terus Pak, bagaimana cara mencuci itu? Mana mencuci PVDF ini kalau kotor? Cara mencucinya gampang. Saya tunjukkan buat sahabat. Nah, menjadi sahabat Kendimas tidak akan menyesal. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Ya. Nah, menjadi sahabat Kendimas tidak menyesal. Karena saya tidak pernah pelit ilmu, saya bagikan semampu saya berbagi. Ya. Nah, cara mencucinya begini. Tinggal ini, cangkangnya ini dibuka. Kemudian, sahabat bisa cuci, dibuka seperti ini. Ya, kemudian dicuci. Dicuci secara normal. Sahabat Kendimas, ada yang istimewa dari produk Kendimas yang baru ini. Kenapa saya katakan yang pakai nut ini bisa 1.000 liter per jam, sementara yang tidak pakai nut bisa 1.200 liter per jam? Itu disebabkan karena tali PVDF yang baru dari Kendimas ini besarnya 2 mm, jadi lebih besar. Ya, talinya ini lebih besar. Sahabat bisa lihat ini talinya lebih besar dan kuat. Ya, sahabat lihat ini kuat, dia tidak bisa putus. Nah, sahabat, jadi dia bentuknya seperti ini ya, dia kuat, dia tidak bisa putus. Jadi kalau kotor kita bisa buka begini, kemudian kita cuci. Cara cucinya seperti ini, di dalam air, tidak boleh pakai sabun, tidak boleh pakai asam, tidak boleh pakai vetsin, pakai terasi, pakai bawang merah, tidak perlu ya. Cuci saja begini di dalam air, segini dibilas. Setelah bersih, kemudian sarung kaos kakinya ini ditutup kembali seperti ini ya, seperti ini. Nah, sahabat begini,
Kalau sudah, cangkang pelindungnya kita masukkan seperti ini ya. Kemudian kita snap, putar, klik, terkunci. Nah, posisi pemasangan dari filter ini dia berada di sini ya. Di sini pemasangannya. Nah, di sini. Di sebelahnya yang ini isinya CTO. Nah, sahabat Kedimas harus bisa bedakan apa Pak bedanya CTO dengan granular atau dengan karbon biasa. Jadi, kalau karbon biasa itu, yang granular itu, punya takaran iodin. Iodin itu artinya kemampuan karbon untuk membunuh bakteri, ya, karena dia CO2, jadi CO2-nya tinggi sekali. Dia bisa membantu membunuh bakteri, dia bisa membantu menyerap zat besi, dia bisa membantu menyerap debu di dalam air. Jadi, karbon yang granular itu lebih cepat kotor, ya, dalam sistem penyaringan. Tetapi kalau CTO, dari singkatannya CTO, karbon touch odor. Jadi dia memang karbon, tetapi untuk touch, untuk cita rasa. Dan odor, dia penghilang bau. Jadi fungsinya di sana. Jadi dia menyerap bau klorin, dia menyegarkan air, tapi fungsi untuk membunuh bakteri tidak ada di sana karena takaran iodin tidak terdapat pada CTO. Itu yang membedakan CTO dengan karbon. Nah, sahabat Kedimas, setelah PVDF ini, sahabat bisa pasang CTO 20 in di sini. Ya, tadi saya lupa ambil di dalam untuk menunjukkan kepada sahabat bahwa ini isinya CTO. Tadi kita bicara tentang jualan air ya. Menjual air dengan cara tidak rakus. Nah, sesuai dengan judul kita tidak rakus. Jadi, dari sini sahabat bisa alirkan langsung masuk ke tempat penjualan. Bisa masuk ke galon. Tapi jangan lupa, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan Permenkes 492, bahwa depot air minum atau air yang akan dijual kepada masyarakat atau dijual kepada pelanggan itu harus punya ultraviolet. Nah, kita bisa pakai ultraviolet yang kecil ini. Ingat, tidak boleh rakus ya. Nah, ini membuat depot air minum yang paling murah. Jadi, sahabat tidak usah bingung ya. Ada ultraviolet yang kecil saja seperti ini. Ya, kecil. Lubangnya ini setengah in, lubangnya ini setengah in. Itu pas dengan selenoid. Karena selenoid itu dia alirannya setengah in. Jadi pas masuk di sini, pas masuk di sini. Ini ultraviolet bentar, berapa watt ini? 12 watt ya. 3 GPM artinya 3 kali 3,5 liter per menit. GPM ya, galon per menit. Nah, sahabat, ini ultraviolet, jadi bebas, ini boleh output, ini boleh input, sahabat hubungkan di pengisian. Jadi kalau ini mau dipisahkan dari pengisian boleh, ini mau dipasang di tempat pengisian itu paling pas. Jadi nanti dari sini, bentar, nanti disuruh menghayal ya, saya tidak suruh menghayal. Jadi nanti sahabat bisa menyambungkan, ini kalau saya buka nanti jadi barang bekas ya, karena ini barang jualan. Nah, saya tidak membukanya. Kalau saya terus-menerus memberi contoh dengan hasil, saya rugi. Karena kan ini contoh yang terpenting kan sobat paham ya. Nah, sahabat. Jadi nanti pasang di depot air minum supaya sahabat tidak berhandai-handai. Ini nanti sambung ke sini. Ya, sambung ke sini. Ini isi di galon. Yang ujungnya ini. Bisa kelihatan tidak ya? Nah, saya tidak ada teman. Jadi ini masuk ke galon. Tanpa resiko sahabat bisa jualan. Yang menentukan kualitas air baik apa tidak bukan orang punya mulut, ya. Yang menentukan kita punya air layak jual apa tidak bukan mulut, tapi dinas kesehatan, laboratorium dinas kesehatan. Itu yang menentukan, bukan mulut-mulut. Nah, jadi dengan cara ini kita punya depot air minum 1 set sudah jadi. Jadi tidak perlu harus, oh bentuknya harus begini, bagus, harus indah. Itu nanti, kalau sahabat kerja keras dengan peralatan sederhana ini, kemudian sahabat punya modal, sudah punya cukup uang untuk membeli etalase yang bagus, baru sahabat beli etalase yang bagus. Etalasenya saja yang bagus, tapi filternya tetap ini. Ya. Nah, filternya akan tetap ini. Bagaimana cara meningkatkan produksi kalau 1 hari sudah 100 galon? Ya, kita tentu akan meningkatkan juga volumenya. Misalnya dengan menggandakan PVDF ini. Ya. PVDF ini kerapatannya 0,01 mikron. Artinya
satu level di bawah membran RO. Jadi bakteri itu tidak lolos dari filter ini. Bakteri, jamur, kotoran, zat besi itu sudah tidak lolos dari sini. Ya, dia menyimpan semua kotoran. Tetapi jangan sampai saya bilang, dia bisa tahan zat besi. Terus kemudian sahabat pakai ini saja, tidak bisa. Ya, jadi dalam sistem penyaringan air dimanapun itu, sobat jadi tidak bisa kita asal saja gitu. Jadi semua harus ada rumusnya. Pertama, harus pakai makrofilter. Urutan kedua, harus pakai mikrofilter. Biasanya depot secara umum hanya sampai di level makrofilter, tapi saya mengajari sahabat tingkatkan sampai ke ultrafilter. Jadi saya urutkan dari sini. Ini adalah makrofilter. Masuk ke mikrofilter. Tapi isinya kantong ini kita tidak perlu beli, isinya cukup dicuci, kalau kotor kita masukkan lagi. Kalau sudah bersih kita masukkan lagi, oke? Dialirkan menuju ke PVDF. Ini. Pasang ke PVDF. Setelah itu ke CTO. Nah, CTO ini yang harus dibeli, sahabat ya. Jadi setiap sahabat menjual kira-kira 200 galon, cartridge yang CTO yang ada di dalam sini itu harus diganti. Jadi jangan dipakai abadi. Tidak ada yang abadi di muka bumi ini, ya. Dan peralatan ini harus dicuci setiap 2 hari sekali, paling baik. Kenapa? Sama persis seperti kalau istri kita bikin kue dan dijual di pasar, ya. Itu contoh. Istri kita jualan kue di pasar. Apakah dia akan bikin kuenya itu hari ini dijual minggu depan? Tidak mungkin kan? Atau dia bikin nasi bungkus. Dia bungkus sekarang, jualnya bulan depan. Tidak mungkin. Sama dengan kita berbisnis air. Yang kita jual besok, harus kita sediakan hari ini. Yang mau kita jual nanti siang, pagi-pagi ini perangkat ini harus bersih semua. Bersih dari bau, bersih dari kotoran. Jadi kita punya pelanggan akan terima nikmat. Ya, akan terima nikmat dari apa yang kita berikan kepada mereka. Kebaikan yang kita berikan kepada kita punya konsumen. Kalau kita pakai FRP yang besar itu ya, tangki yang tinggi, isinya arang, isinya pasir, sahabat bayangkan satu tangki itu isinya 100 liter air. Kalau dia bermalam dalam satu malam, bakteri tumbuh di dalam situ. Efeknya apa? Bau tanah, bau busuk, bau amis, macam-macam bau akan muncul di situ. Nah, biasanya orang menghilangkan bau itu dengan cara membuang dulu ya 5-10 galon di pagi hari. Tujuannya itu, membuang itu. Tetapi kalau perangkatnya kecil seperti ini, mudah kan perawatannya. Misalnya ini kotor, tinggal dibuka ya. Buka seperti ini. Buka. Nah, dibuka dulu begini, kemudian ambil kantongnya, dicuci. Setelah dicuci, pakai lagi. Masuk, tutup lagi ya. Nah, ambil PVDF-nya, buka, dicuci dulu, bersih, masukkan lagi. Pasang lagi. Ya, pasang. Buka ini, CTO-nya, buka, cuci, disikat dengan sikat sepatu itu, kemudian dipasang lagi. Kemudian Anda jual, nikmatnya akan beda jauh daripada kita menggunakan teknologi lama yang menyimpan kotoran di dalam tangki-tangkinya. Ini adalah sistem sederhana, murah sekali, yang bikin mahal etalasenya. Ya. Jadi, kerja dulu pakai yang simpel ini, pakai dulu etalase apa adanya. Yang penting bidangnya tertutup ya, bidangnya tertutup. Seperti saya salut sama teman di Kalimantan itu dia membuat depotnya dari kayu, dari lemari kayu. Nah itu bagus itu. Jadi lemari kayu kemudian depannya kaca. Yang penting itu tertutup dan steril pada waktu kita mengisi galon. Insya Allah aman ya. Sahabat harus percaya bahwa insya Allah aman. Airnya kita bisa antarkan ke pelanggan secara langsung. Sahabat kita tidak perlu rakus. Satu hari kita jual 10 galon saja, kita sudah punya uang antara 50.000 sampai 60.000. Sudah bisa buat makan keluarga, bisa beli beras, bisa beli sambal ya, bisa beli sayur gitu. Yang penting ditekuni. Syukur-syukur 10, saya mau meningkat 20 ya. Sepanjang penjualannya belum mencapai 100, sahabat bisa menggunakan perangkat. Nanti kalau penjualan meningkat ke 110, baru nanti kita bikin video lagi ya. Kita bikin video lagi bagaimana caranya Pak supaya penjualan saya meningkat dengan perangkat yang Bapak punya sederhana. Ini kan sederhana ya, tidak muluk-muluk, tidak banyak.
ultravioletnya juga kecil. Ya, ini kalau mau kira-kira estimasi biaya ya. Nah, saya pikir saya sudah memberikan satu edukasi yang baik, edukasi yang paling sempurna. Anda tidak akan tersesat ya. Jangan percaya pada mulut-mulut. Jadi, hasil yang menentukan kualitas penjualan, hasil yang menentukan kualitas air untuk kita jual itu adalah laboratorium dinas kesehatan. Jadi, kita harus terus berbaik-baiklah kepada dinas kesehatan supaya kita dilayani dengan baik seperti mereka melayani kita. Nah, sahabat Kedimas, saya Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur berusaha untuk menyampaikan yang benar. Tidak memaksakan diri, tidak perlu nyeleneh, tidak perlu rakus, tidak perlu. Jadi kalau sahabat tidak perlu naik tinggi-tinggi, nanti jatuhnya tidak terlalu sakit ya. Jadi ini sangat sederhana, mudah, apalagi yang sudah punya alat-alat seperti ini, tinggal melengkapinya ya. Nah, ada satu lagi yang istimewa, sahabat Kedimas, tunggu, tadi ketinggalan di mana ini? Ya, mau ada di sini. Sahabat Kedimas, orang-orang yang berbisnis air ya, siapapun dia, orang-orang yang berbisnis air pasti kenal ini, ya, pasti kenal kepala ini, head ini, pasti kenal ABS ini. Jadi orang menyebutnya nama, ini head atau ABS, tapi dua benda ini adalah tutup atas dan tutup bawah dari membran RO 500 GPD, 1000 GPD, dan 2000 GPD ya, seperti ini. Nah, kalau kita punya TDS air kualitasnya sudah bagus, seperti kebanyakan teman-teman di Jawa Barat ya, di Jawa Barat, kemudian daerah Malang, Jawa Timur, kemudian ada daerah banyak seperti di Jepara ya, terus seperti di Kalimantan, itu ada air yang TDS-nya rendah tapi airnya kotor. Nah, sahabat, jadi ketika kita punya membran RO ini dalam masalah ya, membran masalah, sahabat bisa menggunakan PVDF ini untuk menggantikan fungsi dari ini, fungsi dari membran RO. Bagaimana caranya, Pak? Gampang. Jadi saya tuh akan mengajari sahabat tuh terbuka saja. Jangan merubah sistem apapun kecuali pompa membran RO-nya yang jangan dijalankan. Jadi hanya jalan menggunakan pompa joki ya. Hanya pompa joki saja yang dipakai. Tapi yang pompa yang besar itu, yang buatnya besar-besar, yang suaranya gaduh itu jangan dipakai. Cukup pakai pompa joki. Ini ya, belilah yang pakai nut. Ini yang ada kepalanya. Ini bisa masuk di head dari kepala ini. Kepalanya RO. Nih, sobat lihat, dia masuk. Kalau sobat punya RO 2000 GPD, pakailah 2 berbolak-balik, ya. Pakailah 2 dibolak-balik seperti ini. Ya. Nah. Ya. Tapi kalau sobat punya RO 1000 GPD, sobat cukup pakai 1 seperti ini. Jadi sistem air buangan tetap ada, ya. Jadi tidak merubah suatu sistem dari RO kecuali pompanya saja. Jadi pompa yang besar wattnya itu jangan dipakai, ya, tidak perlu dipakai. Tapi sahabat cukup pakai pompa jokinya saja. Air buangannya yang biasanya RO buang-buang air ya, maksudnya bukan sakit perut, maksudnya biasanya kan kalau kita pakai mesin RO itu kita buang-buang air ya. Nah, tetap saja, tetap berlaku. Menggunakan PVDF ini, TDS juga akan turun kalau sahabat menggunakan sistem buang-buang air itu tadi, ya, menggunakan sistem sakit perut. Ini kalau kotor cuci juga seperti biasa. Filter-filternya tetap seperti biasa, hanya posisi PVDF ini yang menggantikan fungsi membran. Jadi dipasang di nutnya ini, ya, dipasang. Ini kepalanya head dari membran. Ini dari membran 4040 atau yang tipe 500 dan 1000 GPD. Boleh pakai PVDF ini ya. Nah, jadi dia lebih fleksibel karena menggunakan nut. Saya berusaha untuk memberikan yang baik ya. Jadi ketika kita belanja atau ketika kita, orang Jawa bilang apa ya, kulaan itu kita harus temui pabrik yang betul-betul qualified. Pertama, dia punya data sheet. Yang kedua, dia punya spesifikasi produk. Yang ketiga, dia punya tolak ukur yang tersertifikasi, baru kita beli dari situ. Jadi tidak mudah mencari sumber, ya.
Jadi kita harus betul-betul berpetualang dan membutuhkan pengalaman yang panjang. Nah, sahabat Kedimas, jadi ada dua tipe dari PVDF yang 20 in ini. Yang satu tanpa node, kepalanya sama dengan filter biasa itu, ya. Yang satunya pakai node. Dua-dua fungsinya sama. Kalau ini housing, kepalanya housing, ini juga bisa masuk node di dalam sini. Dia pakai node. Ya, housing ini tidak semua sama, tapi yang paling aneh adalah ada yang kepalanya ini longgar ya. Jadi kepala ini longgar, itu saya tidak tahu jenis apa yang seperti itu. Tetapi rata-rata sebenarnya lubang dari housing itu di lubang tengah ini pasti ukuran setengah, 5/8 kalau nggak salah. Jadi dia bisa tertanam begini di semua housing. Karena semua housing yang saya gunakan, node-nya atau pentilnya ini bisa masuk ya. Gitu. Tapi ada yang beli kemudian tanya saya, Pak ini tidak bisa masuk atau dia longgar gitu. Itu berarti housingnya yang sudah dual gitu. Ya. Jadi kalau terjadi seperti itu ya nanti dikasih seal tip lah di bagian sininya kalau memang dual ya. Karena itu kesalahan bukan terjadi pada PVDF-nya tapi kesalahan terjadi pada housing yang sudah dual. Nah, sahabat Kedimas, kalau untuk yang pendek ini selama saya streaming ini 10 in kapasitasnya walaupun saya katakan ini 1000 LPH, tetapi karena tekanan normal itu biasanya berlaku 30% kurang ya. Jadi ini 700 liter. Jadi dimulai dari tanpa pompa air dia bisa mengalir. Dia bisa mengalir dengan dengan hasil 200 liter per jam. Tapi kalau dengan pompa air dia bisa 700 liter per jam. Tapi sobat harus ingat, ini bukan membran RO yang sobat harus pikirkan pompa yang besar untuk mendorong ini. Ya, kalau PVDF ini sahabat pakai untuk dengan pompa air yang besar, ya, sebentar. Nanti kalau semua dibuka jadi rugi saya, ya. Nah, sahabat Kedimas, saya kenalkan PVDF itu dengan jelas, dengan detail karena kan saya orang lapangan, ya. Saya bukan toko yang duduk di toko, kemudian jaga barang jualan, kemudian ditanya dia tidak bisa menjelaskan. Kalau saya, karena saya orang lapangan, saya bukan teknisi, ya tidak pernah menyebut saya teknisi karena kalau menjadi teknisi harus sekolah. Kalau saya ini tidak sekolah, jadi bukan teknisi, saya tukang ledeng ya. Karena kalau kita cari di Google pun dia tidak mengakui teknisi air, yang dia akui itu tukang ledeng. Nah, tali PVDF ini kan seperti selang ya. Anda bisa bayangkan selang. Selang yang tipis sekali. Kalau selang yang tipis itu Anda tekan dengan pompa air, ya, apalagi ditekan dari arah luar, dari tekanan yang sama, dia akan kempes ini tali ini. Kalau selang kempes, air bisa lewat ke tidak. Itu yang saya kembali tanya. Jadi orang tanya-tanya, Pak, saya beli PVDF, tapi saya pasang ini, saya kasih pompa air, dia tidak mengalir. Saya tidak pasang pompa, malah dia mengalir. Nah, jadi, sahabat harus menghindari penggunaan pompa air yang besar untuk menekan PVDF ini. Ya, kalau kita lihat video-video demo-demo yang dilakukan video-video banyak itu ya, baik orang-orang China maupun oleh orang-orang kita yang demo ini langsung dipakai dari air kotor kemudian bisa mengalir seperti itu, sobat jangan percaya. Sebab filter ini tidak bisa mengalir, tidak bisa digunakan secara langsung begitu. Ini kan 1/100 mikron ya. Kalau 1/100 mikron itu berarti 0,01 mikron. Sementara kita punya filter yang normal itu cuma 1 mikron. Yang 1 mikron aja di air kotor tersumbat, apalagi yang 1/100 mikron. Bukan air tersumbat, mampet. Jadi selesai demo, buang. Mereka kan jualan ya. Jadi selesai demo, buang. Tapi kalau kita yang pengguna, kalau ini selesai 1 kali pakai, kita buang kan kita rugi. Jadi tetap harus ada pre-filter. Nah, sahabat Kedimas, mudah-mudahan pertemuan kita di sore ini bisa menyenangkan hati. Terima kasih atas atensinya. Dari Blitar, Jawa Timur, saya Lukman Hakim. Salam Kedimas.